Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama kembali dalam syukur kita kepada Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Karenanya kita awali dengan berdoa. Kami mensyukuri kehidupan yang Tuhan terus anugerahkan kepada kami. Secara khusus hari ini, kami lalui dalam pemeliharaan-Mu. Tuhan, kami terus dalam iman dan percaya kami kepadamu, terus bermohon untuk Tuhan terus meneguhkan, bahkan melingkupi kami dalam pengasihan-Mu, belas kasih Tuhan yang terus memampukan kami melihat dengan mata iman seluruh perjalanan kehidupan kami ini. Dengan firman-Mu, mata kami dicelikkan. Untuk itu kami menyiapkan hati dan hidup kami menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan kita akan baca bersama dari Injil Matius pasal 20. Kita akan baca dari ayat yang ke-29 hingga 34, namun kita fokus ke ayat 32 hingga 34. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka, ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita terus mensyukuri apa yang terus kita alami dalam kehidupan kita ini dalam kasih Tuhan. Dari perenungan kita saat ini, kita diajak untuk melihat perjalanan kehidupan setiap kita, bahwa ada masa, ada fase di mana kita merasa tak berdaya apa-apa dan merasa bahwa hidup kita tidak berarti lagi. Seperti seorang bapak yang sudah pensiun, ia merasa bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan bahkan merasa hidupnya tak berarti lagi. Sehingga ia sering dirundung rasa putus asa dalam perjalanan hari-hari hidupnya. Suatu waktu, di suatu hari dalam masa liburan ponakannya itu datang kepadanya dan mengajaknya untuk berjalan-jalan menikmati pemandangan. Seperti pemandangan kita di tempat ini ya, tapi pasti lebih indah. Yang dimana ponakan itu mengajak omnya untuk berjalan-jalan yang sudah pensiun. Dalam sepanjang perjalanannya, ia melayangkan matanya dan sungguh melihat indahnya ciptaan Tuhan, alam semesta, dan binatang-binatang seperti burung-burung yang berterbangan melintasi pemandangan yang indah itu. Lalu ia mulai menikmatinya dan bercengkrama dengan ponakannya sambil mereka tertawa menikmati alam pemandangan. Dan saat mereka tiba di sebuah tempat yang mereka tuju, mereka menikmatinya, seperti misalnya kolam yang ada di belakang saya ini, mereka menikmatinya. Dan seketika itu juga bapak itu merenung dan mengatakan dia mulai melupakan kekhawatirannya akan kehidupannya dan menikmati alam semesta dan pemandangan dan segala yang Tuhan telah ciptakan dan mensyukurinya. Sehingga matanya dicelikkan bahwa di sekitaran dia ada begitu banyak hal yang bisa dinikmati. Bacaan kita saat ini di mana Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengubah cara pandang dua orang buta yang merasa hidupnya tak berarti lagi. Kehadiran serta belas kasihan dari Tuhan Yesus saat ia mencelikkan mata mereka bisa melihat mata orang-orang yang mereka kasihi dan bisa melihat pemandangan di kota, bahkan pemandangan yang indah di sekitarannya. Dan pada saat itu,
bukan hanya mata jasmani mereka yang dicelikkan, tetapi juga mata rohani mereka. Bahwa sungguh ada sosok, ada pribadi yang berkuasa bisa mengubahkan kehidupan mereka. Sehingga itulah yang pantas untuk mereka ikuti, percayai dalam hidup ini. Kepada kita sekalian, saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari juga, diingatkan bahwa dalam hidup kita ini, ada sosok dan pribadi yang kepadanya kita menyandarkan hidup kita, yang kepadanya kita percaya, yang terus melewati kehidupan kita setiap hari, yang terus hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu, mari terus kita datang kepadanya, dan bersama Dia menjalani perjalanan kehidupan kita ini. Dan saat kita mengatakan dan menganggap bahwa hidup kita seperti tak berguna, hidup kita seperti tak berarti lagi karena dipenuhi dengan beban-beban kehidupan, dan kadang kita merasa bahwa kita tidak bisa melihat apa-apa karena banyaknya tekanan hidup, mari kita ingat bahwa ada Tuhan kita Yesus Kristus yang berkuasa atas segalanya, yang dapat mengubahkan hidup kita. Dan mari kita terus mengikut Dia dan terus percaya kepadanya. Teruslah bermohon kepadanya, sebab Dia melewati kita setiap saat dan Dia akan bertindak dalam kasih-Nya kepada kita. Bersandarlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang dapat mengubahkan kehidupan kita dan yang dapat membuat kita melihat keindahan hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Sang Sumber Kuasa yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan firman-Mu. Memang terkadang kami tidak dapat melihat keindahan hidup ini, oleh karena kami berfokus pada masalah, sehingga kami tidak dapat melihat keindahan hidup dan apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Tetapi kami belajar dari firman-Mu bahwa Engkau sanggup mencelikkan mata rohani kami untuk melihat keindahan hidup ini, sehingga kami terus sadar bahwa ada Engkau yang hadir dalam kehidupan kami setiap saat, mengubahkan kehidupan kami, cara kami untuk memandang hidup ini. Sekiranya dalam kuasa dan pengasihan-Mu Tuhan, setiap saat cara pandang kami terhadap kehidupan ini makin diubahkan, makin kami melihat apa yang harus kami hidupi dan seperti apa kami harus menjalani hidup ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau terus hadir memeliharakan kehidupan kami dalam kuasa dan kasih-Mu. Karena itu kami percaya kami melampaui kehidupan ini dalam lindungan kuasa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.